Jelang puasa sejumlah harga pokok di Jawa Barat mengalami kenaikan. Jalur mudik utama Pantura di Cirebon berlubang dan bergelombang. Menelisik keunikan masjid berornamen negeri tirai bambu di pusat Bandung. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, mendekati bulan puasa, harga kebutuhan pokok di pasar banyak mengalami kenaikan. Terpantau di Pasar Cihaur Gelis, Bandung, harga cabai rawit tembus hingga Rp120.000 per kilogramnya. Beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Cihaur Gelis, Kota Bandung misalnya, harga cabai rawit yang meroket hingga tembus angka Rp120.000 per kilogram, dari sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih yang rata-rata per kilogramnya naik Rp10.000. Di pasar ini, bawang merah dan bawang putih kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya. Enggak sih, memang udah wajar sih, tapi ya jangan terlalu tinggi-tinggi naiknya gitu. Kalau ini sih belum kerasa banget ya, belum besar lah naiknya, masih sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin untuk beberapa hari kemudian pasti naiknya lumayan, melonjaknya lumayan. Kenaikan juga terjadi hampir pada semua komoditas sayur mayur yang rata-rata kenaikannya dari Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Begitu juga pada jenis ikan laut dan ikan tawar. Kenaikan hampir merata di setiap jenis yang rata-rata mengalami kenaikan Rp5.000. Sekarang per kilonya 60. Sebelumnya 40. Kalau cabai rawit tuh sebelumnya berapa? Kalau ini naiknya cepat ini. Tadinya 40, 50 naik terus, naik. Sekarang kan jual bisa 12. Ya. Berkurangnya pasokan disusul tingginya permintaan pasar menghadapi bulan suci, dipandang sebagai penyebab terjadinya kenaikan tersebut. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Selain di Bandung, saudara, kenaikan harga juga terpantau terjadi di Sukabumi, Jawa Barat saat menghadapi bulan puasa. Salah satunya adalah harga telur yang naik hingga Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga terpantau di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Yang paling dirasakan warga Sukabumi akan kenaikan harga menjelang Ramadan, yakni harga telur ayam. Yang sebelumnya dijual biasanya Rp27.000 per kilogram, di Pasar Modern Cibadak, Sukabumi, telur ayam pada tanggal 26 Februari 2025 dijual dengan harga Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan ini akibat pasokan yang menurun, sedangkan permintaan jelang Ramadan cukup tinggi di sejumlah wilayah lainnya. Pembeli pun rata-rata mengurangi jumlah pembelian karena mahalnya harga. Biasanya kan kita beli 27, 28. Sekarang bisa nyampe 30 sampai 35. Terus
Biasanya sebelum naik? Biasanya sebelum naik tuh seminggu bisa 2-3 kilo. Sekarang paling sekilo atau 1,5 kilo. Karena mahal. Karena mahal. Tolonglah untuk pemerintah dikurangin, di ini deh harga-harga sembako diturun-turunin. Begini ya, kemarin kalau sebelum naik itu ya kita stok barang tuh banyak, seminggu tuh kena 100 peti ya, sekarang menurun jadi 50 peti dikarenakan mungkin mau puasa juga ya gitu. Jika biasanya pasokan telur ayam ke pasar modern Cibadak bisa mencapai 100 peti setiap kali pengiriman, kini hanya dikirim 50 peti saja per sekali pengiriman. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga terasa di Majalengka, Jawa Barat jelang puasa, utamanya pada harga ayam potong dan cabai rawit. Inspeksi pun dilakukan pemerintah setempat dengan memantau langsung di lapangan untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab naiknya harga. Naiknya harga hampir pada setiap komoditi menjelang Ramadan membuat pejabat pemerintahan di Majalengka turun meninjau aktivitas perdagangan di pasar tradisional di Kadipaten. Dua komoditas yang paling banyak dicari namun mengalami kenaikan harga yakni daging dan cabai rawit merah atau dikenal masyarakat dengan cabai domba. Di pasar Kadipaten, harga cabai rawit merah sekarang dijual Rp120.000 dari sebelumnya Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada harga daging sapi serta daging kambing senilai Rp10.000 dan ayam potong dijual naik dari harga sebelumnya Rp38.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Puasa itu ada kenaikan terutama di daging ya, daging sapi, daging kambing itu ada kenaikan. Tapi memang kenaikannya tidak signifikan ya, masih dalam batas kewajaran. Terus juga sayuran, tadi saya ngobrol dengan pedagang sayuran ternyata naiknya 100 kali lipat ya, gitu. Karena tadi saya dengar cuaca, stoknya tidak ada, ya stoknya mungkin susah atau jarang gitu, jadi harga meningkat. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan menjadi alasan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk sementara meniadakan operasi pasar, sehingga tidak dapat menekan terjadinya kenaikan harga ini. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Sesaat lagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa dan tentu sesuai tradisi menjelang akhir Ramadan, ruas jalur antar kota antar provinsi akan disibukkan dengan arus mudik. Ironisnya meski tinggal 1 bulan lagi, jalur utama Pantura di Kabupaten Cirebon kondisinya banyak yang berlubang dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan. Beginilah kondisi aspal di jalur utama Pantura, tepatnya di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sebagian aspal amblas karena tidak dapat menahan beban muatan yang berlebih. Kondisi ini juga membuat bagian sisi kiri aspal bergelombang hingga tinggi sekitar 5 cm. Sebagian pengendara berusaha menghindari titik ini agar tidak jatuh. Lubang-lubang ini tersebar di sepanjang jalan kawasan Simpang Palimanan hingga menuju Kabupaten Indramayu dan sebaliknya. Jurnalis Kompas TV mencoba melintasi lubang yang berada di tengah jalur Pantura ini. Kondisinya sangat membahayakan karena bisa membuat pengemudi hilang kendali. Terlebih ketika mereka memacu motor dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini juga sangat membahayakan pengguna jalan di malam hari yang akan melintasi jalur Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.
Menelisik keunikan masjid berornamen negeri tirai bambu di pusat Bandung. Informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan menyusui di kantor Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu pagi 26 Februari 2025. Setelah berkeliling dengan menggunakan motor untuk meninjau sejumlah posyandu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wamenduk Bangga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, memberikan langsung makanan bergizi gratis kepada sejumlah ibu hamil dan menyusui. Pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil dan menyusui dinilai sangat penting agar gizi anak harus tercukupi sejak dini untuk menghindari stunting. Makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia prasekolah. Tapi tadi kebanyakan memang adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kalau sedang ada di posyandu tentunya bisa di pool atau diletakkan semuanya di posyandu. Tapi kan tidak terlaksana setiap hari ya posyandu itu. Jadi kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sudah melakukan MOU dengan BGN untuk agar kader-kader dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bisa ikut sama-sama membantu untuk menyalurkan MBG ibu hamil dan ibu menyusui. Dari data BKKBN pada bulan Desember 2024, jumlah ibu hamil di Indonesia sekitar 1,7 juta orang. Untuk ibu menyusui sekitar 3,7 orang. Untuk jumlah rasio kelahiran bayi di Indonesia saat ini sudah ideal di angka 2,1 per setiap ibu di usia produktif. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. 25 komando distrik militer yang tersebar di Jawa Barat kini dilengkapi masing-masing 1 unit mobil jenazah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ke-25 unit kendaraan tersebut diserahkan langsung Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Dadang Arif Abdurrahman. Sebanyak 25 unit mobil jenazah disiapkan di setiap komando distrik militer yang ada di Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas mobil jenazah. Bantuan tersebut diberikan Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Dadang Arif Abdurrahman, agar nantinya dapat membantu masyarakat. Masyarakat dijanjikan dapat meminjam langsung kendaraan tersebut dengan mendatangi kodim terdekat tanpa dipungut biaya alias gratis. Tidak seorang mampu. Contohlah di Bandung misalkan, orang dari sini saja nih, mau ada kemalangan, anggota keluarganya tinggal, misalkan gitu ya. Mungkin kan harus dibawa paling jauh, paling dekat ke Cipitra. Kalau di kampung kan di Podong tuh capek. Kalau di sini jauh tuh, berarti pakai mungkin nyawa ambulans segala macam. Nyawa kan mungkin orang yang kemalangan itu kan udah sedih, tidak ada uang mungkin, kan kasihan tuh. Nah. Masjid Lao-Tse merupakan salah satu masjid tertua warga keturunan Tionghoa yang ada di Kota Bandung. Jelang Ramadan, masjid ini terus dibenahi agar warga nyaman beribadah di masjid tersebut. Inilah salah satu masjid tertua di Kota Bandung bernama Masjid Lao-Tse. Sekilas tampak seperti kelenteng, namun sebenarnya ini adalah masjid aktif yang digunakan warga terutama keturunan Tionghoa yang beragama Muslim. Menghadapi Ramadan, masjid ini terus mengalami pembenahan dan perbaikan agar nyaman digunakan warga saat beribadah mengisi hari-hari di bulan puasa. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Lao-Tse memiliki ornamen khas warga keturunan Tionghoa dengan dominasi warna merah dan aksen kuning menyala.
lengkap dengan lampu lampion, sehingga kental dengan budaya negeri tirai bambu. Meski demikian, masjid ini sangat terbuka untuk digunakan warga dari etnis manapun, termasuk warga pribumi yang ingin menikmati ibadah dengan suasana yang berbeda. Masjid Lautse adalah salah satu masjid yang banyak dikunjungi di bulan puasa, terutama bagi warga yang tengah berada di tengah-tengah kota Bandung. Masjid yang dibangun oleh umat muslim keturunan Tionghoa pada tahun 1997 ini masih berdiri dengan tegap di antara deretan perkantoran dan ruko-ruko di pinggir Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi dari dunia olahraga akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Adaptasi jelang laga menghadapi PSBS Biak, Semen Padang FC optimalkan latihan malam hari. Menjamu juara Liga 2 musim lalu, Semen Padang tidak akan diperkuat oleh duo andalan mereka, Philip Chabi dan Al Hasan Wakaso. Adaptasi jelang menjamu PSBS Biak, Semen Padang FC optimalkan latihan pada malam hari. Hal ini dilakukan agar skuad Kabau Sirah terbiasa dengan suasana dan pencahayaan stadion karena laga menghadapi skuad Badai Pasifik akan berlangsung pada Sabtu malam 1 Maret 2025. Dalam menghadapi tim juara Liga 2 musim lalu ini, Semen Padang dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Pasalnya duo andalan mereka, Felipe Chabi dan Al Hasan Wakaso, tidak bisa dimainkan. Chabi yang merupakan gelandang serang andalan terkena akumulasi kartu kuning. Sementara Wakaso, sang gelandang bertahan, tidak bisa dimainkan akibat kartu merah pada laga menghadapi Persis Solo. Menghadapi situasi ini, pelatih Semen Padang Eduardo Almeida masih akan meramu beberapa formasi untuk menetapkan pemain yang akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Chabi dan Wakaso. It's different. We have to prepare with other players, but we know that the players will give the best, and we have to do our best because this is football. These things happen, and we have to be ready for that. Hanya mampu memetik 1 poin dari laga menghadapi Persis Solo, Semen Padang FC saat ini masih terpaku di posisi 15 klasemen sementara Liga 1. Tim Kabau Sirah hanya meraup 21 poin dari 24 laga yang telah mereka jalani. Rio Yohanes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Mercedes dan Red Bull melaunching mobil yang akan dikendarai para pebalap di Formula One 2025. Selanjutnya, kedua tim menjalani sesi tes pramusim resmi pada 26 sampai 28 Februari. Tim Formula One Mercedes merilis mobil yang akan dikendarai pada musim balap F1 2025. Sebelumnya, W16 telah dipamerkan pada acara launching bersama F1 75 pekan lalu. Di acara launching yang berlangsung di Bahrain, W16 dan para pebalap diperkenalkan pada media dan pencinta Formula One. Sehari setelah launching, Mercedes menjalani sesi latihan pramusim pada 26 sampai 28 Februari. Pebalap senior Mercedes George Russell akan memimpin lintasan diikuti rekan barunya asal Italia Andrea Kimi di grid selanjutnya. Masih di Bahrain, tim Red Bull juga merilis mobil baru mereka RB21 pada hari Selasa. Untuk pertama kalinya, Max Verstappen dan Liam Lawson mengendarai RB21 pada sesi tes pramusim hari Rabu. Liam Lawson adalah pebalap yang sudah 11 kali tampil bersama tim yang berada satu grup dengan Red Bull. Lawson akhirnya dipromosikan ke Red Bull menggantikan Sergio Perez. Bersama Verstappen dan Lawson, Red Bull berharap bisa mengulang prestasi musim lalu di mana pebalap Verstappen tampil dominan dengan memenangi 5 seri pertama sebelum McLaren mulai mengancam.
Pasca lolos ke babak final for Proliga 2025, tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble langsung berbenah guna memperkuat komposisi pemain di babak final for nanti. Palembang Bang Sumsel Bubble merencana merekrut pemain asing baru. Tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble menatap optimis gelaran babak Final Four Proliga 2025 yang akan berlangsung pada pertengahan bulan April mendatang. Pasca memastikan diri lolos ke babak Final Four, Palembang Bang Sumsel Bubble langsung melakukan evaluasi dan berbenah. Rencananya, persiapan menghadapi babak Final Four tetap akan dilakukan di bulan Ramadan nanti. Guna memperkuat tim yang ada saat ini, Palembang Bang Sumsel Bubble berencana menambah pemain asing baru. Namun, masih belum menyebutkan nama pemain tersebut karena masih terikat dengan klub voli lain. Palembang BSB sendiri memasang target menjuarai Proliga 2025. Alhamdulillah Bang Sumsel walaupun ibaratnya naik turun, tetap kita eksis di Proliga dibandingkan tim-tim lain. Ya. Alhamdulillah Bang Sumsel dari 2009 sampai 2025 kita masih tetap eksis. Dan target tahun ini juara juga. Di babak Final Four, Palembang Bang Sumsel Bubble akan bersaing dengan Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, dan Surabaya Samator. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.